Hai semuanya, kembali lagi di video PKN kali ini. Kali ini bersama dengan Miss Alice. Ya, di video PKN kali ini kita akan lanjut ya pembahasan kita mengenai sila ketiga. Oke, masih ingat bunyi sila ketiga itu apa? Yaitu Persatuan Indonesia. Dan sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Yuk, langsung saja kita cari tahu. Let's go. Sebelum dimulai, persiapkan dulu ya buku cetak kalian. Pohon beringin merupakan pohon yang besar dan rindang yang dapat digunakan banyak orang untuk berteduh di bawahnya. Hal ini menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah tempat naungan untuk semua rakyatnya. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar tunggal yang panjang dan akarnya yang menjalar kemana-mana, yang menggambarkan bahwa walaupun Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya, agama, tetapi rakyat Indonesia itu tetap bersatu. Inilah makna pohon beringin sebagai lambang sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Nah, sekarang dibuka ya buku cetaknya di halaman 13. Kita akan bahas tentang sikap pengamalan sila ketiga Pancasila. Butir pertama, sikap pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Perilaku mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi telah diterapkan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala, yang masih dapat kita temui sampai saat sekarang ini dalam bentuk kebiasaan, contohnya seperti gotong royong. Nah, dapat kalian lihat ya gambar bahwa dengan sikap gotong royong, bersatu, bekerja sama menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan atau hal tersebut akan menjadi cepat selesai dan tentunya menjadi lebih ringan. Mengapa sih kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan kita? Contohnya nih, seperti saat sekarang ini, saat dimana pandemi virus corona. Kalian pastinya semua tahu ya bahwa pemerintah telah meminta seluruh warga negara Indonesia untuk memakai masker saat keluar rumah. Tetap saja saat sekarang ini masih banyak warga negara Indonesia yang tidak mau menurut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka hanya mementingkan kepentingan ataupun kenyamanan diri mereka sendiri. Mereka tidak berpikir panjang tentang kesehatan mereka pribadi dan juga kesehatan orang lain di sekitar mereka. Jadi, marilah kita semua taati aturan yang ada. Kita berperilaku demi kepentingan umum agar kita sendiri tidak rugi dan orang lain juga tidak rugi, sehingga negara Indonesia dapat cepat terbebas dari pandemi atau masa-masa sulit saat sekarang ini. Contoh yang lain nih, nanti waktu kalian semua udah berusia 17 tahun, kalian memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Nah, tahu nggak apa itu pemilu? Dari sini Miss bisa dengar sih jawaban kalian benar sekali. Pemilihan umum. So, jangan sia-siakan ya hak kalian itu. Jangan sampai kalian itu golput. Golput itu maksudnya itu tidak memilih. Kalian tidak menggunakan hak suara kalian. Nah, oleh karena itu, no golput, gunakan hak pilih kita. Sehingga kita telah turut bersatu memberi dukungan kepada pelaksanaan pemilu yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya, yaitu sikap cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sih kita bisa menunjukkan sikap cinta kita terhadap tanah air atau sikap nasionalisme kita? Salah satu contoh mudah yang dapat kalian lakukan yaitu nih, mengikuti pelaksanaan upacara bendera dengan tertib. Maka, kalian telah menunjukkan sikap cinta kalian terhadap tanah air Indonesia. Nah, selain mempunyai sikap nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, kita juga harus memupuk sikap patriotisme atau sikap rela berkorban terhadap bangsa dan negara kita. Kalian semua tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka, banyak pahlawan
yang rela mengorbankan dirinya bertempur ya di medan perang, mengangkat senjata, terus maju pantang menyerah demi membela negara Indonesia. Nah, kita sebagai generasi penerusnya layaknya menghargai pengorbanan mereka. Nah, caranya gimana nih? Ya, walaupun sekarang ya kita tidak bisa mengangkat senjata seperti mereka, tapi kalian sebagai siswa-siswi dapat belajar dengan rajin, mengasah kemampuan kalian, keahlian kalian. Nah, kedepannya nih, kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang dapat diandalkan. Nah, butir ketiga adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Salah satu contoh sikapnya yang dapat kita tunjukkan adalah beri dukungan untuk wakil bangsa saat berkompetisi di tingkat dunia. Contohnya nih, bagi kalian pecinta bulu tangkis, pastinya tahu dong toko berikut ini. Ya, benar sekali. Mereka itu adalah Tontowi dan Liliana yang berhasil meraih medali emas pada lomba Olimpiade bulu tangkis 2016 di Brazil. Nah, mereka ini telah mewakili bangsa Indonesia dan mereka menunjukkan dan mengukir prestasi mereka di tingkat Indonesia, membanggakan bangsa Indonesia. Nah, selain cara tersebut, kita juga bisa menggunakan produk dalam negeri Indonesia seperti batik ataupun membeli buah makanan lokal sebagai suatu sikap kita untuk bela negara, untuk menjaga kelangsungan ekonomi Indonesia dari serbuan produk luar negeri. Nah, dengan menggunakan produk dalam negeri berarti kita telah menunjukkan sikap bangga terhadap bangsa Indonesia. Ingat, together we are strong. Dengan bersatu maka kita akan kuat. Oleh karena itu, Miss berharap agar kita semua di saat pandemi ini dapat menaati peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dengan menaati peraturan tersebut, Miss yakin jika semua rakyat Indonesia bisa saling bekerja sama, bersatu, maka kita pasti menang melawan masa sulit pandemi ini. Ciao!